Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pada kali ini yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah ICT Literasi, kami mengangkat judul Analisis Efektivitas Layanan Pesan Antar GoFood berdasarkan persepsi pelanggan kafe Gudang Bako. Bersama dengan saya Dewi Kartika, kemudian ada rekan-rekan saya Tika Firnanda, Armi Delvia, Gladys Tiffany Apriana, Aiman Wangye akan memulai untuk mempresentasikan hasil tugas proyek ICT Literasi. Bagian pertama yaitu abstrak. Masyarakat selalu menginginkan kemudahan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kesibukan sehari-hari membuat layanan pesan antar GoFood sangat membantu untuk memudahkan mereka dalam memesan makanan. Mereka tidak perlu meninggalkan pekerjaan untuk ke restoran atau ke tempat makan. Hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone, makanan akan datang dengan diantar kurir aplikasi GoFood. Selanjutnya, efektivitas layanan GoFood dapat kita ketahui dari hasil penelitian yang telah kami lakukan terhadap pelanggan kafe Gudang Bako yang terletak di Kota Semarang. Dari sumber data perusahaan, diketahui bahwa 65% omset yang didapat oleh kafe Gudang Bako didapatkan dari pesanan melalui GoFood. 30 sampel yang kami ambil data penelitiannya, 15 orang dengan cara mengisi kuesioner dan 15 orang dengan cara wawancara didapatkan hasil kuesioner yang menyebutkan bahwa 100% berpendapat GoFood sangat efektif dan dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. 93% akan kembali memesan makanan melalui GoFood dan 7% tidak tanpa alasan. Dari hasil wawancara 15 orang didapat hasil 100% GoFood sangat efektif dan memuaskan. Hasil ini 53% akan kembali menggunakan GoFood dan 47% tidak karena lebih suka menghabiskan waktu di kafe. Baik, dengan saya Aiman akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami di bagian pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui bahwa GoFood ini adalah salah satu layanan yang ada pada aplikasi Gojek. GoFood sendiri merupakan layanan pesan antar makan dan minuman ya, yang telah menjalin mitra dengan berbagai outlet kuliner ya, resto, kafe, warung, bahkan sampai pedagang kaki lima pun juga telah bermitra dengan Gojek melalui aplikasi GoFood ini. Berdasarkan wawancara dengan pendiri dan juga CEO dari Gojek yakni Pak Nadiem Makarim, menjelaskan bahwa fitur pesan antar tersebut memang ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat perkotaan yang membutuhkan layanan dalam waktu cepat ya. Jadi GoFood ini menghubungkan mitranya yakni berupa resto, warung, gerobak pedagang kaki lima dan penjual makanan lainnya dengan para konsumen mereka, yang mana ini dapat berikan efisiensi bagi si konsumennya gitu. Dan berdasarkan ada pula survei melibatkan 1.624 responden via aplikasi Jakpat mengatakan bahwa GoFood ini merupakan aplikasi OFD atau online food delivery yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu faktor penyebab kepopuleran GoFood menurut Counter Research Lead dari Jakpat yakni Francisca Satya Kris Prastika adalah bahwa dari GoFood ini memiliki keunggulan secara timeline yang muncul paling awal sehingga konsumen merasa lebih mantap dan terbiasa dengan layanannya. Jadi si Gojek dan GoFood ini muncul
sebagai pelopor ya, sebagai penghubung antara gerai-gerai makanan minuman dengan konsumennya, seperti itu. Nah, atas latar belakang masalah itulah, latar belakang itu, jadi kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yakni bagaimana efektivitas layanan pesan antar GoFood terhadap kepuasan pelanggan kafe gudang bako. Kemudian, apakah dengan menggunakan layanan pesan antar makanan melalui GoFood ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan kafe gudang bako? Kemudian, ada pengaruh apa saja yang dapat dirasakan oleh pelanggan saat menggunakan GoFood dibandingkan harus memesan langsung di tempat. Seperti itu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Gladys Stefania Priana, dan kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian dan juga hasil penelitiannya. Jenis metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis metode penelitian ini sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan juga penelitian kualitatif. Proses penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil analisa efektivitas layanan GoFood Cafe Gudang Embako adalah sebagai berikut. Pertama, observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan dengan cara mendatangi Cafe Gudang Embako dan bertemu dengan pemiliknya untuk mendapatkan data-data perusahaan yang diperlukan. Kedua adalah menggunakan penyebaran kuesioner. Pelanggan Cafe Gudang Embako diberikan kuesioner melalui pesan WhatsApp. Ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan pada pelanggan Cafe Gudang Embako yang sedang berkunjung. Penelitian kedua dan ketiga ini mengambil sampel sebanyak 30 pelanggan yang pernah menggunakan aplikasi GoFood untuk memesan makanan di Cafe Gudang Embako. Karena tidak semua pelanggan pernah menggunakan aplikasi GoFood, maka penelitian ini kita mulai dari tanggal 26 November 2022 hingga dengan 8 Desember 2022. Untuk jam pelaksanaan sendiri dimulai ketika Cafe Gudang Embako sedang buka pada pukul 11 pagi hingga selesai. Dalam penelitian ini dapat kita dapatkan hasilnya bahwa layanan pesan antar GoFood memberikan kenaikan omset pada gudang Cafe Embako. Itu artinya konsumen merasakan dampak positif dengan adanya layanan pesan antar tersebut. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Gambar ini adalah laporan keuangan Cafe Gudang Embako pada bulan Oktober dan juga bulan November. Pada gambar di atas dapat kita dapatkan laporannya bahwa pada bulan Oktober omset Cafe Gudang Embako sekitaran 93 juta. Dan dalam pendapatan tersebut sekitar 31-an juta penjualan tersebut didapatkan dari penjualan manual. Dan untuk pendapatan dari GoFood ada di kisaran 62 jutaan. Artinya pada bulan Oktober pendapatan di Cafe Gudang Embako lebih banyak penjualannya berdasarkan lewat layanan GoFood. Kemudian pada diagram di bulan November sama dengan bulan Oktober, pendapatan terbesarnya ada pada layanan pesan antar makanan ataupun GoFood. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa layanan pesan antar ini memberikan omset lebih banyak daripada yang manual. Oke, dapat kita lihat kemudian di sini ada tabel kuesioner yang sudah kita ambil kepada pelanggan Cafe Gudang Embako. Berdasarkan penyebaran kuesioner tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggan-pelanggan atau konsumen Cafe Gudang Embako puas memesan makanan lewat GoFood, ditandai dengan tabel diagram tersebut yang menunjukkan pelanggan tersebut 100% puas dan tidak ada yang memilih tidak memuaskan. Lalu pada tabel diagram berikutnya juga menunjukkan pelanggan-pelanggan Cafe Gudang Embako 100%
merasakan bahwa layanan pesan antar makanan GoFood ini efektif. Dan ketiga, ada diagram menunjukkan bahwa apakah konsumen-konsumen tersebut akan memesan makanan lagi lewat kafe Gudang Mbako. Ada di tingkat 94,1% menjawab iya dan 5,9% menjawab tidak. Berdasarkan tabel diagram tersebut dapat kita katakan bahwa sebagian besar pelanggan merasa puas dengan adanya layanan GoFood tersebut. Kemudian terakhir ada di tabel gambar ketiga, ini merupakan diagram hasil wawancara. Pada gambar ketiga, penelitian mendapatkan hasil wawancara terhadap 15 pengunjung kafe Gudang Mbako yang pernah memesan makanan lewat GoFood. Keseluruhannya menyebutkan bahwa GoFood atau layanan pesan antar itu efektif dan memuaskan. Hasil wawancara juga menyatakan bahwa lebih banyak orang yang berminat memesan makanan lewat GoFood dibanding memesan makanan secara manual. Orang-orang yang memilih memesan makanan secara manual biasa beralasan mengatakan bahwa mereka lebih menyukai menghabiskan waktu di dekat kafe tersebut daripada membawanya pulang. Proses penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya layanan pesan antar GoFood memberikan kenaikan omset terhadap bisnis kafe Gudang Mbako, sehingga dapat kita simpulkan bahwa layanan pesan antar pada kafe Gudang Mbako memberikan dampak positif bagi konsumen dan juga pemilik usaha kafe Gudang Mbako. Dari proses hingga hasil penelitian yang panjang, akhirnya kami sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelanggan kafe Gudang Mbako secara keseluruhan menilai bahwa layanan pesan antar GoFood sangat efektif dalam menunjang kebutuhan mereka untuk food delivery. Nah, mereka merasa puas dengan adanya layanan aplikasi GoFood. Beberapa dari mereka sebagai sampel memiliki minat untuk memesan kembali dengan aplikasi GoFood, sementara beberapa lainnya memilih tidak dengan alasan mereka lebih suka datang langsung ke kafe untuk menikmati suasana dari kafe Gudang Mbako. Saya Tika Fernanda, mewakili rekan saya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kafe Gudang Mbako yang telah memberikan kesempatan serta para konsumen yang terlibat pada penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar dan selesai sesuai waktu yang diharapkan. Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Fauziah Eskom MMSI selaku dosen pembimbing ICT Literasi yang membimbing kami sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.